YouTube channel Bukan Maba. Hai, ini adalah vlog pertama kita. Kita berempat adalah salah satu mahasiswa dan mahasiswi Fakultas Ilmu Manajemen dan Bisnis atau yang biasa disingkat FIMBIS. Bentar. Ngapa sih nama channel kita Bukan Maba? Karena Kita mahasiswa semester 5. Nah, kalau kalian nengok orang, ada ciri-ciri 4L, lemah, letih, lesu, luai, muka bantal, sering nguap. Itulah kita bisa tebak. tidak salah lagi, pasti budak semester 5. lagi banyak masalah, kita malah disuruh bikin tugas video. Makin berat aja hidup ini. Oke, skip. Oh iya, belum kenal ya sama tim Bukan Maba. Check it out. Kenalan dulu sama abang gondrong satu ini. Dia Habil, salah satu cowok langka yang ada di kelas 02 PM5. Ya gimana nggak langka, cowoknya juga cuma 5. Bil, kenalan dulu dong. Bombastic side eye. Oke, teman-teman, sebelum saya perkenalan diri, izinkan saya berpantun dahulu. Baiklah, dengarkan teman-teman ya. Telur ceplok, telur dadar. Cakep, Dimakan enak rasanya. cakep. Perkenalkan, nama saya Bubla Iskandar. Selamat kenal semua ya. Nah, yang ini Krisna. Dia cuma sosok perempuan tangguh yang sedang hidup mandiri di perantauan. Hai, kenalin, namaku Krisna Borusimamora, biasa dipanggil Krisna. Tapi ada beberapa dosen yang manggil aku dengan sebutan Butet. Next, dia Dias. Cowok paling bandel seantero 02 PM5. Doyan banget telat, bolos, dan gak ngerjain tugas. Sekarang aku udah tobat, swear. Ya, sekarang udah mendingan lah ya. Kenalin, aku Dia Serangga. Last but not least, perkenalan dari aku yang lagi ngisi voice over ini loh. Oke, annyeonghaseyo minasan. Kenalin aku Ikrimah Horenisa, biasa dipanggil Ica. Aku suka kucing. Kalau suka kamu nanti nggak disukain balik lagi. Kayaknya sudah sih perkenalan dari kami, karena kalau lama-lama kalian nyaman pula sama kami kan. Cia. Baiklah teman-teman, selamat menikmati materi dari kami. Bye-bye. Oh iya, ada yang salpok sama latar belakang tempat kita dari tadi nggak? Bagus banget ya. Jadi kita di sini mau review salah satu cafe yang baru buka di kota Jambi, tapi udah rame banget. Ini cafe yang lagi viral di sosial media karena cafe ini yang pertama di kota Jambi dengan cafe yang punya konsep tempat dengan banyak tema sekaligus. Ada yang tahu ini cafe apa? Jadi kita ada di BTS Cafe, bukan BTS yang boyband Korea itu ya. Nah, yang pertama tim Bukan Maba bakal review adalah tema-tema yang ada di lokasi ini. Pas kita masuk gerbang, kita udah disuguhin sama nuansa outdoor yang estetik dengan tema glamping alias glamour camping. Apalagi ada rumah pohonnya, jadi kalau yang suka gelantungan bisa ya. Ini kalau malam-malam di sini tuh cakep pol sambil liatin bulan dan bintang-bintang di langit. Tapi kalau hujan nggak disaranin sih. Di sini ada family sport. Ada banyak kaca buat para ciwi-ciwi yang suka mirror selfie. Dan uniknya tuh di sini ada game capit bonekanya. Jadi cocok buat para ibu-ibu yang bawa anaknya ke sini. Next, di sini tuh kayak lagi berasa camping di bulan sama planet Mars dengan tema ala-ala Jepang gitu, atau ngerasa lagi masuk ke dimensi lain karena super unik banget tema yang ini. Next, tema ini juga estetik dan fancy, bisa buat private room juga dengan tema ala Eropa gitu. Terus di sini tuh free in focus, jadi bisa buat rapat kantor misalnya. Nah, ini adalah tangga menuju lantai 2. Ini adalah spot foto favorit masyarakat kota Jambi dengan tema glamour floral yang serba pink. So, next, tema yang ini lucu banget, serba pink juga dan temanya unicorn. Jadi bisa buat acara party anak-anak. Jangan pun anak-anak, cewek yang udah gede pun pasti suka banget nih sama tema yang ini. Nah, ini juga gak kalah menarik nih. Di sini ada zoo atau hutan mini gitu. Banyak sekali tanaman dan bunga. Lanjut, dan yang suka nongkrong-nongkrong santai dengan suasana yang sejuk, cocok banget nongkrong di tema ini. Itu aja sih. Setelah ini review apa lagi ya? Hai teman-teman,
Nah, jadi ini adalah hari kedua kita ada di BTS Cafe ini. Sebelumnya kita udah sempet review apa aja sih tema yang ada di BTS Cafe ini. Nah, hari ini kita mau mereview beberapa aspek. Yang pertama adalah aspek sumber daya manusia, yang kedua ada aspek marketing, yang ketiga ada aspek operasional. Jadi kemarin kita sempat melakukan riset nih untuk ketiga aspek ini gitu. Yang pertama itu kita bakal bahas aspek sumber daya manusianya, dan mungkin Krisna bisa jelasin gimana aspek sumber daya manusia di sini. Jadi di sini aku akan jelasin apa aja sih aspek-aspek sumber daya manusia itu. Yang pertama ada job analysis. Job analysis di sini adalah pembagian departemen atau tugas. Dalam kasus BTS Cafe ini, untuk pembagian departemen tugas serta kerjanya, yang pertama ada Departemen Floor of the House, yang merupakan jenis pekerjaan dalam kafe yang berhadapan langsung dengan pelanggan. Yang pertama itu ada pramusaji. Pramusaji di sini bertanggung jawab untuk menerima pesanan atau memenuhi pertanyaan dari pelanggan. Yang kedua ada kasir. Nah, kita ini udah nggak asing lagi dengan yang namanya seorang kasir. Yang ketiga ada barista. Yang keempat ada fast food operator. Tugasnya di sini ada menerima pesanan melalui handy talkie. Nah, misalnya aku sama Krisna adalah seorang karyawan di sini nih. Jadi aku sama Krisna itu melakukan komunikasi itu melalui hand talkie itu. Jadi kita nggak ngomong secara langsung. Yang kedua ada departemen back of the house. Nah, bagiannya yang pertama itu dishwasher. Seorang dishwasher ini bertanggung jawab dalam kebersihan restoran. Yang kedua ada eksekutif chef. Tugasnya adalah menerapkan dan menentukan kualitas standar makanan. Yang ketiga ini ada asisten chef. Departemen yang terakhir adalah departemen manajerial. Ada beberapa bagian. Yang pertama chicken manager. Kitchen manager ini berperan dalam mengawasi berjalannya restoran sehari-hari. Yang kedua ada general manager yang bertanggung jawab dalam rekrutmen pegawai. Aspek yang kedua ada rekrutan dan seleksi. Dalam kasus BTS Cafe ini, general manager merekrut karyawan yang sebelumnya sudah berpengalaman dalam usaha yang serupa. Jadi kemarin ini juga kita sempat riset nih, kita nanya sama beberapa karyawan di sini, mereka sebelumnya kerja di mana gitu. Nah, emang beberapa karyawan di sini tuh sebelumnya emang udah pernah kerja di bidang yang sama ya. Jadi atau yang sebelumnya emang berpengalaman kerja gitu. Jadi next, yang ketiga ada pengembangan dan pelatihan. Setelah melakukan rekrutan karyawan, BTS Cafe melakukan training terhadap karyawannya selama 1 bulan. Jika kinerja karyawan tersebut bagus, maka akan ditetapkan sebagai karyawan tetap. Yang keempat ada penempatan SDM. Karyawan yang telah direkrut akan di posisi yang sesuai dengan posisi yang dilamar mereka atau sesuai dengan skill mereka masing-masing. Selanjutnya kita akan membahas aspek marketing yang akan dibahas oleh teman saya, Ica. nah jadi yang kedua bakal kita bahas adalah aspek marketingnya. Marketing itu apa? Mungkin teman-teman juga tahu, tapi kayak susah aja gitu ya mendefinisikan apa itu marketing. Jadi singkatnya, marketing ini adalah strategi atau proses mengenalkan produk atau jasa kepada kalangan masyarakat luas gitu. Aspek marketing itu apa aja sih? Nah, kalau dari aku yang pertama itu ada marketing mix. Mungkin teman-teman juga tahu yang kayak 4P gitu ya. Produk, price, place, dan promotion. Selamat Anda mendapatkan kentang. Nah, kalau untuk produknya, menu-menu di BTS Cafe ini bervariasi banget, mulai dari makanan tradisional Indonesia sampai western food ada. Di sini juga ada breakfast menu gitu, cuman sayangnya tadi nggak tersedia ya. Kalau soal menu, tim bukan maba aja sampai bingung loh milih menu karena semuanya kelihatan menggoda dan enak-enak banget ya. Betul. Untuk price, teman-teman bisa lihat price listnya. Untuk tempat yang estetik, luas, dan banyak tema, harga segini worth it banget nggak sih? Nah, Betul. dan pembayaran juga bisa via cash, scan kode QR, dan bahkan edisi. Untuk place, lokasi BTS Cafe ini ada di Sipin, tepatnya di belakang Taman Daksa. Untuk promotion sendiri, BTS Cafe melakukan promosi melalui sosial media yang lagi hype seperti TikTok, Instagram dengan feed yang super rapi dan menarik. Kalian bisa lihat di Instagram official mereka. Dan nggak cuma itu, BTS Cafe juga melakukan kerjasama endorsement dengan beberapa influencer kota Jambi seperti Kak Puji Ratnasari, Kak BI, dan Kak Vinya Zaime. Dan video promosi yang dilakukan sama mereka bertiga tuh berpengaruh besar gitu loh bagi BTS Cafe ini, karena kemarin videonya tuh sempat
apa sih namanya, iya FYP gitu, sempat viral gitu dan ditonton lebih dari 400.000 orang, dan emang sebagian besar dikomentari oleh warga Jambi gitu. Jadi kan kayak berpengaruh gitu ya buat BTS Cafe yang emang berlokasi di kota Jambi itu. Oke, aspek selanjutnya yang bakal aku bahas adalah STP-nya. STP itu merupakan segmentasi, targeting, dan positioning. Kalau menurut riset kami nih, segmentasi dari cafe ini adalah wilayah sekitar yang dekat dengan daerah perkantoran. Jadi memungkinkan para pegawai sekitar untuk sekedar nongkrong atau makan selagi jam istirahat di cafe ini. Dan juga di sini tuh ada menu breakfast, menu untuk sarapan. Jadi bagi karyawan-karyawan perkantoran yang mau makan di sini tuh kayak bisa banget. Dan untuk targeting dari BTS Cafe ini nggak terlalu menargetkan tertentu atau bisa dibilang lebih fleksibel gitu ya. Masuk untuk semua kalangan, baik dari kaum muda ataupun lanjut usia. Jadi di sini tuh bukan cuma kayak anak-anak muda kayak kita gitu ya. Jadi di sini kita ngelihat dari kemarin tuh banyak banget ibu-ibu gitu atau bapak-bapak. Untuk tugas video ini kita ditanya nih sama teman-teman, kita mau buat tugas video ini di mana? Kita bilang kita mau ke BTS Cafe. Mereka tuh langsung kayak ngomong itu ya, oh BTS Cafe itu yang cafe yang punya banyak tema itu ya, anak gitu. Jadi emang positioning dari BTS Cafe ini adalah cafe yang memiliki banyak konsep. Nah, jadi teman-teman, aspek selanjutnya yang bakal kita bahas adalah aspek operasional dari BTS Cafe ini yang meliputi bisnis proses dan product life cycle. Jadi yang pertama bakal kita bahas adalah Bisnis prosesnya. ya, oke. Jadi bisnis prosesnya dulu ya teman-teman. Bisnis prosesnya itu kita disambut dengan 5S. Senyum, sapa, salam, dan sopan santun. Dan mereka nanyain kita nih, kakak mau duduk di mana gitu, karena tempatnya ini juga cukup luas. Jadi kan kita bingung nggak sih mau duduk di mana. Kita mau lihat tempatnya dulu, mereka nganterin kita. Udah mantep nih, misalnya mau duduk di sini. Nah, barulah mereka ngasih kita menu. Kita milih-milih menu dan udah mantep juga kan mau milih apa, mereka catat nih pesanan kita. Pesanan kita tadi dioper nih ke fast food operator melalui handy tool kita di yang Sna bahas tadi. Jadi pesanan kita langsung dibuat sama karyawan-karyawan yang ada di kitchen. Nah, setelah makanan kita datang semua nih, mereka nganterin bill. Kita disuruh milih nih mau bayar ke kasir langsung atau bayar ke karyawan langsung. Dan kalau pas kita mau pulang, mereka juga nyapa kita nih, selamat datang kembali, terima kasih sudah datang, kayak gitu. Nah, jadi aspek operasional yang selanjutnya itu ada product life cycle. Yang pertama itu ada tahap perkenalan atau introduksi. Jadi tahap perkenalan ini di mana masyarakat luas itu belum kenal nih sama BTS Cafe ini. Dan tahap perkenalan ini mereka melakukan strategi pemasaran seperti yang udah kita bahas tadi ya, melalui sosial media atau endorsement influencer. Yang kedua ada tahap pertumbuhan atau grow. Jadi tahap pertumbuhan ini di mana cafe ini sudah diperkenalkan dan mulai diterima oleh masyarakat di kota Jambi ini. Istilahnya kayak udah mulai dikenal gitu kan sama masyarakat kota Jambi. Ketika udah banyak dikenal, maka ini termasuk ke dalam tahap pertumbuhan. Tahap ketiga ada tahap kedewasaan atau maturity. Tahap kedewasaan ini ketika omsetnya itu nggak naik ataupun nggak turun, jadi omsetnya itu stabil gitu loh. Yang terakhir ada tahap decline atau tahap penurunan. Kalau di tahap penurunan ini omsetnya itu menurun. Berdasarkan yang aku sebutin tadi, menurut Kak Krisna, BTS Cafe ini udah termasuk ke tahap mana sih? Menurut aku sih BTS Cafe ini masuk di tahap pertumbuhan karena ini kan baru sekitar 3 bulan buka. Ya, jadi karena emang cafe ini baru buka juga ya, baru 3 bulan loh teman-teman. Tapi di dalam 3 bulan ini mereka udah cukup dikenal ya sama sebagian masyarakat kota Jambi. Jadi kami menyimpulkan bahwa BTS Cafe ini masih di tahap pertumbuhan, jadi belum mengalami tahap maturity dan tahap penurunan ya gitu. Menurut apa yang Ica dan Kirima jelasin tadi, evaluasi dan saran yang bisa saya berikan mungkin ada 3 nih, dari aspek operasional, marketing, dan SDM. Mungkin dari SDM nih, untuk dari aku sarannya sih lebih ke mohon lebih teliti nih, soalnya kadang-kadang kan kita nggak tahu nih, fresh graduate nih kadang-kadang lebih unggul dari attitude-nya dan mungkin lebih oke. Kalau dari marketing mungkin aku bisa nyaranin untuk BTS Cafe lebih sering-sering upload aja sih di sosmednya agar mungkin orang-orang nggak tahu tuh jadi tahu. Dari segi operasionalnya lebih tingkatin aja sih, seperti menu-menunya kadang-kadang nih masih sering yang nggak ada gitu loh. Seperti menu ini tiba-tiba pas dipesan nggak ada. Yang kedua mungkin di jam bukanya sih lebih ditepatin waktu.
Sekian teman-teman, mungkin itu aja sih saran-saran dari kelompok Tim Bukan Maba. Ngomong-ngomong soal usaha nih, aku jadi ingat kata-kata dari Mark Zuckerberg, pendiri dari Meta. Resiko paling besar adalah ketika kita tidak berani mengambil resiko apapun. Sekian yang dapat kami sampaikan. Saya dan teman-teman pamit undur diri, karena kalau kami maju, dia tidak peka. Emang boleh? Pak Sofyan Beli Selasih, cukup sekian dan terima kasih.